Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Majidi dengan NIM J1B018048. Pada kesempatan kali ini Majidi ingin membahas tentang lahan kering dan lahan atasan. Baik, yang pertama yaitu definisi lahan kering. Penggunaan istilah lahan kering di Indonesia belum tersepakati dengan benar. Ada yang menggunakan untuk padanan istilah Inggris yaitu upland, dryland, atau unirrigated land. Kedua istilah Inggris tersebut terakhir menyeratkan penggunaan lahan untuk pertanian tada hujan. Unirrigated land adalah lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi sekalipun. Pengertian lahan kering di Indonesia sama dengan pengertian unirrigated land, akan tetapi pengertian lahan yang tidak beririgasi tidak mengucilkan pengusahaan lahan dengan sistem sawah tada hujan. Untuk menghilangkan kerancuan antara penggunaan istilah lahan kering dan pertanian lahan kering, perlu dibedakan pengertian kering yang mengunjuk pada yang pertama, keadaan iklim yang kering dalam arti istilah Inggris arid land, menurut salah satu takribnya yaitu daerah dengan curah hujan tahunan kurang dari 250 mm. Ini berdasarkan United States Amerika. Kemudian daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk menghidupi vegetasi sedikit pun. Kemudian daerah yang jumlah hujannya tidak mencukupi untuk memapankan atau establish pertanian tanpa irigasi. Kemudian yang terakhir, daerah dengan jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curahan atau precipitation aktual. Ini berdasarkan Monkhouse dan Small tahun 1978. Kemudian yang kedua yaitu keadaan lahan yang berkaitan dengan pengatusan alamiah lancar, bukan rawa, dataran banjir, lahan dengan air tanah dangkal, dan lahan basah alamiah lain. Nah, yang terakhir yaitu lahan pertanaman yang diusahakan tanpa penggenangan. Untuk unjukan pertama dapat digunakan istilah daerah kering atau kawasan iklim kering. Untuk unjukan kedua dapat dipilih istilah lahan atasan atau upland. Untuk unjukan ketiga dapat diterapkan istilah lahan kering. Jadi, pertanian lahan kering ialah pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan lahan gerapan. Maka, padi sawah dan perikanan kolam atau air tawar dan tambak tidak termasuk. Akan tetapi, padi gogo, palawija, perumputan pakan, perkebunan, dan pekarangan termasuk pertanian lahan kering. Nah, yang kedua yaitu lahan atasan. Istilah lahan atasan dapat digunakan sebagai pedoman upland dan lahan bawahan atau baru dapat digunakan sebagai pedoman lowland menurut pengertian geografi. Menurut kenisbian kedudukan, berdasarkan alasan teknis dan biaya, kebanyakan lahan atasan tidak diberi layanan irigasi. Memang ada proyek-proyek kecil irigasi pedesaan dan lembaga irigasi tradisional, misalnya Subak di Bali, yang melayani irigasi lahan atasan. Namun, layanan utama irigasi ditujukan kepada lahan bawahan. Ciri-ciri lahan atasan yang membedakan dengan lahan bawahan ialah yang pertama, adanya timbulan atau relief yang lebih mencolok, yang berpengaruh atas ketercapaian atau accessibility tempat, keterlintasan atau trafficability, kemudian medan keterkelolaan lahan, dan hidrologi, serta meningkatkan risiko usaha yang berkaitan dengan erosi, longsoran, dan pelindian. Yang kedua, tanah yang telah mengalami pelapukan lebih jauh yang mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan daya tanggap terhadap perbaikan dan peningkatan risiko usaha sehubungan dengan persyaratan akan sistem pengelolaan yang lebih cermat. Yang ketiga yaitu iklim yang dalam nasabahnya dengan timbulan dan tanah lebih meningkatkan risiko usaha karena dapat memperbesar kerentanan lahan terhadap erosi, perlongsoran, dan pelindian yang pada gilirannya mempersyaratkan sistem pengelolaan tanah yang makin cermat. Pemanfaatan lahan atasan juga perlu mengingat imbangan antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk yang belum memadai. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.